Pemirsa, seorang selebgram Helena Lim viral di media sosial karena mendapat jatah suntik vaksin COVID-19. Influencer tersebut menjadi perdebatan karena Helena Lim bukan tenaga kesehatan melainkan pemilik apotek. Inilah video vaksin yang dilakukan Helena Lim yang kemudian viral di media sosial. Video ini menjadi perdebatan karena Helena adalah seorang selebgram namun mendapatkan jatah vaksin pertama. Apotek di Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat inilah yang merekomendasikan Helena Lim mendapatkan vaksin gratis Sinovac di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan pemilik apotek, selain Helena Lim, sebanyak 11 orang mendapatkan rekomendasi suntik vaksin Sinovac di Puskesmas Kebonjeruk. Pemilik apotek tidak menyangka jika vaksinasi yang dilakukannya bersama Helena Lim viral di media sosial. Ya, hanya bingung aja, kita kan termasuk di sini, Bapak lihat kami kan sebagai orang depan ya yang melayani pasien, berhadapan dengan pasien gitu loh Pak. Harusnya memang kita ya wajar kalau kita mendapat vaksin seperti itu. Di sisi lain, Dr. Nazrial Nazar, Ketua Biro Hukum Ikatan Dokter Indonesia, menyatakan bahwa pemilik apotek bukanlah tenaga kesehatan sehingga tidak seharusnya mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap pertama. Kalau dia pemilik, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau dia bukan petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan, itu jelas kok. Tidak boleh mendapatkan vaksin karena sekarang masih tahapannya tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini ya kalau secara peraturan perundang-undangan dan karena dia bukan terkategori tenaga kesehatan, dia pemilik loh ya. Iya, pemilik. Pemilik yang dia bukan, saya ulang-ulang nih, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker atau petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan, sesuai dengan tegasnya peruntukan tahap pertama ini, ya tentu dia belum termasuk orang-orang yang terkategori mendapat prioritas pertama. Meski videonya menjadi perbincangan, Helena sendiri belum buka suara mengenai vaksin yang diterimanya. Pemirsa, akibat takut jarum suntik, seorang tenaga kesehatan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur histeris saat akan divaksinasi COVID-19. Meski demikian, ia berhasil divaksinasi bersama puluhan tenaga medis lainnya. Dan nakes ini pun berteriak histeris dan terus menangis. Tidak tersakit. Inilah reaksi tenaga medis saat divaksinasi COVID-19 di Puskesmas Watubain dan YGT di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nanti kau viral nanti. Jangan tarik. Enak. Mereka ketakutan saat akan disuntik, bahkan sampai meminta tolong. Hei, kalau Ros, kau kalah dengan Ros. Akhirnya para tenaga medis lainnya pun membantu agar rekannya tetap divaksin. Nanti tapi enak, bagus. Semakin kau teriak bagus. Bahkan seorang tenaga medis sempat mendapat pendampingan khusus karena panik dan memiliki ketakutan dengan jarum suntik. Namun akhirnya kondisinya telah pulih. Itu Ibu Hani hanya cuma memang rasa ketakutan sih. Bukan karena reaksi obat? Tidak, reaksi karena ketakutan sih. Dan sekarang juga sudah baik. Rencananya 2.000 tenaga kesehatan di Kabupaten Sika akan divaksinasi dan dipusatkan di 18 puskesmas dan 1 rumah sakit. Sementara di Jakarta, vaksinasi tenaga kesehatan lanjut usia digelar kembali di hari kedua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebanyak 6 lansia divaksinasi sebagai upaya pengendalian COVID-19. Ditargetkan ada 11.600 tenaga kesehatan yang lanjut usia yang akan divaksin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2021 di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo mengapresiasi wartawan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi berjanji akan memberikan 5.000 vaksin gratis untuk wartawan. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pers yang telah mengedukasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendapat informasi penting COVID-19. Untuk itu, insan pers akan menjadi sasaran prioritas vaksin COVID-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional 2021 di Istana Merdeka dan diikuti komponen pers dari Ancol, Jakarta Utara, serta seluruh provinsi di Indonesia secara virtual. Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh. Untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama, nanti keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5.000 untuk awak media. Dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sudah menyiapkan sekitar 5.000 dosis vaksin untuk insan pers yang dijadwalkan akan mulai diberikan pada akhir Februari. Dari Jakarta, Megalatu dan Senjili, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan mengikuti swab antigen gratis pada Selasa siang. Pemberian swab gratis bagi warga ini untuk menekan angka penularan COVID-19 di Jakarta yang masih tinggi. Dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, swab antigen gratis ini dilangsungkan di kantor Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan penuh antusias, warga satu persatu mengikuti swab antigen dengan diambil sampelnya oleh tim medis menggunakan APD lengkap. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta kepada warga Jakarta yang telah pulih dari COVID-19 untuk membantu Palang Merah Indonesia mendonorkan plasma darahnya bagi warga lain yang masih terpapar COVID-19. Mari kita membantu PMI pada seluruh organisasi dan juga pemerintahan, swasta, siapapun, seluruh warga untuk mendonorkan darahnya, membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Dan juga bagi yang sudah sembuh dari COVID-19, kami minta juga membantu saudara kita yang masih sakit, membantu PMI untuk mendonorkan donor plasma. Selain di Jakarta, rapid dan swab antigen juga diikuti oleh ratusan warga Bogor, Jawa Barat di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Dalam rapid dan swab antigen ini, sebanyak 28 tim medis terdiri dari dokter, analis, dan formasi pendukung lainnya dilibatkan. Jam sekarang rapid antigen ini sudah 135 orang, yang mana 3 orang sudah positif. Ya, yang positif ini kita lanjutkan untuk melaksanakan swab test PCR. Ya, rapid antigen ini keluar hasil positif maupun negatif itu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Pelaksanaan swab dan rapid antigen yang digelar di Kota Bogor ini dilakukan karena Kota Bogor masih menjadi kawasan zona merah. Hingga kini Medical Intelligence BIN telah melaksanakan kegiatan rapid dan swab antigen di beberapa wilayah termasuk Jabodetabek, Karawang, dan Surabaya dengan menyasar 50.000 orang. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Puluhan ribu prajurit TNI akan diterjunkan ke masyarakat untuk menjadi tenaga vaksinator dan tracer. Mereka akan bertugas di 7 provinsi untuk membantu menekan penyebaran COVID-19. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memimpin apel gelar kesiapan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
30.000 prajurit disiapkan Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Potirga yang ditugaskan untuk memvaksinasi dan tracing COVID-19 di 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali. TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi. Vaksinator TNI dilanjutkan dengan pelatihan training of trainers baik 475 prajurit seluruh jajaran Jawa dan Bali yang ditempatkan di 23.000 desa. Vaksinator TNI yang kita lanjutkan dengan pelatihan yaitu TOT pada hari ini diikuti seluruh anggota Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Podirga di seluruh jajaran yang ada di Jawa dan Bali. Selanjutnya mereka akan ditugaskan untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan dan ditempatkan di 23.000 desa yang ada di Jawa maupun Bali. Itu pun bisa berubah nanti sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka penyebaran COVID-19 khususnya di zona merah, yaitu Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkomitmen mempererat kerjasama antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.